Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Marina Artiasa akan menyampaikan tentang materi hukum bisnis ya. Maaf tadi PowerPoint-nya nggak keluar ya. Jadi gini ya. Hukum bisnis ya adalah seperangkat aturan yang mengatur aktivitas bisnis termasuk di bidang kewirausahaan di bidang teknik elektro ya. Hukum ini memastikan kepastian hukum, keadilan dan perlindungan bagi pelaku usaha, konsumen serta masyarakat. Dalam konteks teknik elektro, hukum bisnis ini mencakup regulasi pendirian usaha ya, karena elektro ini sangat spesifik ya, jadi ada regulasinya ya. Jadi beda bidang elektro, beda lagi regulasinya ya. Pendirian usaha, kontrak, standar keselamatan hingga perlindungan inovasi teknologi listrik ya. Tujuan memberikan wirausaha teknik elektro pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab hukum agar mereka legal, aman dan kompetitif. Nah, di sini ada pengertian hukum bisnis, yaitu cabang hukum yang mengatur hubungan antara pelaku usaha, individu atau kelompok dalam aktivitas perdagangan dan jasa termasuk di bidang teknik elektro ya. Sukamto Mamuji 2015 ya. Jadi udah lama. Sumber hukum ya ini tertulis, hukum tertulis Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 30 2009 tentang ketenaga listrikan. Terus hukum tidak tertulis, kebiasaan perdagangan, misalnya standar pemasangan instalasi listrik yang diterima industri ya, tapi harus berdasarkan undang-undang sebelumnya dan PUIL juga. Terus jurisprudensi, putusan hakim seperti kasus sengketa kontrak proyek listrik. Jadi harus hati-hati ya, harus ditulis benar-benar dan apa yang boleh dan tidaknya. Ruang lingkup dari pendirian usaha, transaksi hingga likuidasi, termasuk regulasi teknik seperti persyaratan umum instalasi listrik ya. Jadi harus mengikuti ini ya. Jadi nggak boleh lepas dari ini. Terus contoh seorang teknisi teknik elektro membuka jasa instalasi harus memenuhi undang-undang ketenaga listrikan agar usahanya legal dan aman ya. Jadi harus punya sertifikasi juga, pelatihan ya, harus memenuhi hukum ketenaga listrikan. Terus bentuk badan usaha untuk teknik elektro, ada perorangan, usaha individu, ciri dimiliki dan dikelola satu orang. Kelebihan mudah didirikan, semua keuntungan milik pemilik. Kekurangan tanggung jawab tak terbatas, harta pribadi bisa disita jika rugi. Contoh teknis elektro freelance yang servis AC atau instalasi rumah. Nah, jadi kalau sendiri enak, bisa sendiri, tapi tanggung jawabnya juga berat ya karena ditanggung sendiri. Sitasi pasal 1 KUHD ya. Terus persekutuan, misalnya firma dan CP. Firma usaha bersama dan tanggung jawab penuh semua sekutu. Kelebihan modal lebih besar untuk proyek seperti instalasi gedung, kekurangan risiko pribadi tinggi. Terus contoh dua teknisi elektro mendirikan firma untuk menjual alat listrik. Nah, ini sitasinya pasal 16/35 KUHD ya, kalian bisa cari. Terus CV ya, komanditer penot shop. Ada sekutu aktif, pengelola dan pasif investor. Kelebihan sekutu pasif hanya rugi sebatas modal ya, enak yang punya modal. Contoh CP jasa maintenance trapo, investor tak ikut operasional ya. Jadi misalnya ada tenaga ahlinya, jadi bagi hasil gitu. Sitasi pasal 19 KUHD. Terus ada lagi perseroan terbatas PT ya. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Ciri badan hukum terpisah, modal dalam saham. Kelebihan tanggung jawab terbatas, cocok untuk bisnis elektro skala besar, misalnya produksi panel surya ya.
kekurangan biaya dan proses pendirian lebih kompleks ya, banyak syaratnya gitu ya. Contoh PT yang memproduksi kabel listrik SNI. Ya, jadi modalnya besar. Sitasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1. Terus ada lagi koperasi, dasar hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Ciri berbasis gotong royong, keuntungan dibagi berdasarkan kontribusi. Contoh koperasi teknik elektro untuk beli alat murah bersama. Sitasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 Pasal 3. Terus kontrak bisnis dalam teknik elektro. Kontrak adalah tulang punggung transaksi bisnis. Pengertian: perjanjian yang mengikat secara hukum, Pasal 1313 KUH Perdata. Syarat isi syarat sah kontrak, Pasal 1320 KUH Perdata. 1. Kesepakatan bebas, kecakapan hukum dewasa waras, objek tertentu misalnya instalasi listrik 900 volt ampere, sebab yang halal tidak melanggar hukum. Jenis kontrak elektro: jual beli, penjualan kabel listrik ke kontraktor. Jasa, misalnya pemasangan instalasi listrik di perumahan. Sewa, misalnya penyewaan genset untuk event ya, jadi banyak sewaan. Laptop juga suka disewa-sewain sekarang mah ya. Prestasi, gagal memenuhi janji, misalnya instalasi listrik tak selesai tepat waktu, bisa digugat ganti rugi, Pasal 1243 KUH Perdata. Makanya kalau bikin kontrak harus yang bisa kalian tepati. Contoh kasus, seorang kontraktor elektro gagal pasang listrik sesuai spesifikasi kontrak, klien menuntut penggantian biaya. Sitasi KUH Perdata buku 2 Pasal 1313-1320. Hak kekayaan intelektual HKI. HKI melindungi inovasi di bidang elektro ya. Jenis hak cipta melindungi desain diagram kelistrikan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ya. Jadi hak kekayaan intelektual itu dilindungi ya, makanya kalau kalian bikin sesuatu pengen dilindungi, bikin haki atau paten. Merek, nama brand alat elektro, Undang-Undang 20 Tahun 2016. Paten, teknologi baru seperti inverter hemat energi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Manfaat, mencegah penjiplakan, meningkatkan daya saing. Contoh, seorang wirausaha teknik elektro mendaftarkan paten untuk alat penghemat listrik, lalu sukses ekspor ya. Jadi biasanya kalau udah punya paten itu lebih dihargai ya, karena itu pasti bikinan dia sendiri. Proses, daftar ke Direktorat Jenderal HKI Kemenkumham. Sitasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten Pasal 1. Terus ada perlindungan konsumen. Konsumen berhak atas produk atau jasa elektro yang aman. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Ya, di sini konsumen keamanan instalasi listrik tak boleh konslet ya. Terus informasi jelas, spesifikasi kabel harus sesuai ya. Jadi tidak boleh berbohong. Kewajiban pengusaha, jaminan kualitas produk SNI. Garansi, misalnya servis gratis 6 bulan ya. Jadi dengan harga sekian kita harus bisa memenuhi kewajiban. Contoh, konsumen menuntut ganti rugi karena stop kontak cacat menyebabkan kebakaran ya. Jadi gara-gara yang gak sesuai standar mengakibatkan kebakaran, ruginya lebih banyak. Sitasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 Pasal 9 Pasal 4 sampai 7. Terus prakteknya kewirausahaan, bidang elektro menawarkan peluang besar tapi juga aturan yang ketat ya. Jadi kalian harus tahu peluang bisnis elektro, misalnya jasa instalasi listrik. Bisa di rumah, bisa di pabrik ya. Tentunya kalian harus punya sertifikasi ya, sesuai dengan ininya ya, tingkatnya. Produksi komponen, misalnya kabel, saklar, panel. Inovasi teknologi, smart meter, panel surya. Audit dan perawatan kelistrikan, dan banyak lagi ya, bukan cuma ini ya.
jasa itu misalnya kayak itu tuh robot ya, robotik juga itu si Japar bisa. Terus misalnya jasa misalnya pelatihan apa juga bisa ya. Terus regulasi khusus Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga kelistrikan. Pasal 44 wajib izin usaha ketenaga listrikan IUJK untuk proyek besar ya. Pasal 54 standar keselamatan wajib dipenuhi. Terus PUIL 2011 aturan teknis instalasi listrik misalnya grounding wajib ada ya, jadi ada PUIL ya yang 2011 ya, yang terbaru apa 2020 ya. Jadi di situ apa-apa tuh harus sesuai dengan itu ya, kalau enggak ya enggak memenuhi standar ya, jadi harus memenuhi standar. SNI produk seperti kabel NIA harus lolos SNI 046629 ya, jadi harus sesuai SNI sekarang ya. Kita beli stop kontak, kita beli kabel, kita beli apa, sertifikasi. Teknisi harus punya SKK dari BNSP ya, soalnya kalau punya SKK itu mereka dites dulu ya, harus wawancara dulu apa ya, jadi gitu, nggak mau ambil resiko ya. Langkah memulai usaha teknik elektro, pilih badan usaha, CP untuk tim kecil, PT untuk ekspansi, izin NIB PASS Perpres nomor 91 tahun 2017, IWJK dari Kementerian ISDM. Nah, kalian bisa pelajari. Standar keselamatan, ikuti PUIL agar tak kena sanksi ya. Jadi hasilnya besar, tapi ya itu kalian harus ngerti juga ya yang berlaku di Indonesia apa. HKI daftar paten untuk inovasi, contoh alat monitoring listrik ya, jadi kalian jelaskan nanti alatnya apa. Terus contohnya teknisi membuka CP, mendaftar NIB, lalu kontrak pasang listrik di perumahan ya. Jadi ada tahapan yang harus kalian lewati ya kalau usaha di teknik elektro. Terus tantangan hukum, prestasi, klien tak bayar setelah instalasi selesai ya. Jadi harusnya ada perjanjian gitu ya. Kalau misalnya lunas itu harus gimana ya, apa harus 70% di depan, 30% setelah lunas, kalau enggak cabut lagi misalnya. Produk cacat, trafo jebol, konsumen tuntut ganti rugi. Pelanggaran regulasi instalasi tak sesuai PUIL, kena denda 50 juta, Undang-Undang Ketenagalistrikan pasal 55. Contoh kasus, pengusaha elektro didenda karena pasang kabel tak bersertifikat SNI. Tips sukses, buat kontrak jelas dengan klausal pembayaran ya, jadi kontraknya harus jelas dari awal ya, jadi kita nggak bisa sembarangan. Pastikan produk jasa sesuai SNI dan PUIL. Lindungi inovasi dengan HKI, beri garansi untuk bangun kepercayaan ya. Jadi tidak mudah juga membangun usaha elektro ya. Citasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 44 dan 54, PUIL 2011 ya. Jadi kalian harus mempelajari undang-undang juga dan PUIL. Penyelesaian sengketa bisnis. Sengketa bisa terjadi dalam teknik elektro. Ada jalur non-litigasi, mediasi damai secara informal, ada arbitrase via BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Contoh sengketa pembayaran proyek listrik diselesaikan di BANI. Jalur litigasi, pengadilan niaga untuk kasus besar. Citasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase pasal 1. Kesimpulan, hukum bisnis untuk kewirausahaan teknik elektro memberikan landasan agar usaha berjalan legal, aman dan menguntungkan dengan memahami badan usaha, kontrak HKI, perlindungan konsumen, serta regulasi khusus seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan dan PUIL. Wirausaha bisa menghindari risiko hukum sambil memanfaatkan peluang. Penting untuk selalu patuh pada standar teknis dan
hukum agar bisnis berkelanjutan ya. Referensi, nah ini referensi ya, ada undang-undang banyak, ada PUIL juga, ada KUA. Jadi kalian harus tahu hukum juga kalau mau buka bisnis teknik elektro ya, karena kita bisa dituntut ya. Baik, makasih untuk semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.